kami bisa berkumpul walaupun secara online. Tuhan, kami mau membuka hati roh kami. Tuhan, semuanya terbuka kepadamu. Berikanlah roh hikmat dan wahyu. Kiranya pada kesempatan ini kami bisa melihat dengan jelas, para pengali zaman. Tuhan, Amin. kami mau melihat mengenai Yohanes, mengenai anak laki-laki. Wahyukanlah dirimu Tuhan. Biarlah kami semakin mengenal bagaimana kami bisa menjadi Yohanes hari ini. Bagaimana kami bisa menjadi anak laki-laki nanti. Amin. Tuhan Yesus berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman penuh dengan roh, penuh dengan perkataanmu. Berkatilah Tuhan sinyal yang kami gunakan. Tuhan, kiranya tidak ada kendala sedikit pun. Tuhan, Kau ikat pekerjaan si musuh. Biarlah melalui acara ini, Tuhan, Engkau sendiri yang dipermuliakan. Dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa. Amin. Amin. Baik, saudara-saudari, puji Tuhan, ya seperti yang sudah dikirimkan kepada saudara-saudari, bisa dikatakan ini adalah seri terakhir dari para pengalih zaman. Kita akan membahas mengenai Yohanes, juga mengenai anak laki-laki yang dibahas di dalam kitab Wahyu. Ya, semoga apa yang kita dengar pada hari ini membuat kita benar-benar menjadi pengalih zaman hari ini ya. Kita benar-benar menantikan Tuhan, kita mempercepat Tuhan bisa datang kembali. Baik, demikian pembukaan dari saya. Saya pikir kita langsung ya ke pembicara. Kepada Saudara Cekin, saya persilakan. Amin. Oke, baik, puji Tuhan. Kita mengucap syukur ya, terus kita berjalan minggu demi minggu. Tuhan terus bawa kita melalui firman-Nya makin mengenal kehendak Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini kita memang sampai kepada seri yang terakhir ya, untuk seri mengenai pengalih zaman. Ya, puji Tuhan. Tapi moga kita terus ini ya, terus ada rasa tidak puas, ingin terus maju. Amin. Nah, ini adalah yang kita bahas, yaitu mengenai Yohanes. Ya, puji Tuhan, bahwa Allah terus bekerja melalui setiap anggota tubuhnya, melalui orang-orang yang Dia pilih. Nah, puji Tuhan, hari ini kita adalah orang-orang yang diberkati karena kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap di tangan kita. Nah, khusus untuk seri hari ini, yaitu saya sedikit modifikasi menjadi Yohanes dan pemenang. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa pemenang mencakup jauh lebih luas ya, daripada hanya anak laki-laki. Ini adalah hasil dari pembelajaran persiapan. Nah, kita lihat bahwa saya mulai dengan satu ayat yang di depan, yaitu apa yang telah ada sejak semula, yakni firman hidup. Jadi waktu kita bicara Yohanes, nanti kita perlu melihat bahwa semuanya sangat berhubungan dengan firman hidup. Sang firman dan sang hidup, yaitu Tuhan kita sendiri, sang firman, Tuhan kita sendiri, sang hayat. Nah, melihat Yohanes, mungkin saya akan mulai dulu dengan ada 3 poin yang akan kita bahas ya. Kita perlu sadar malam ini kita akan membahas 3 poin ya. Memang kita lebih berfokus pada Yohanesnya sendiri dan apa yang amanat Tuhan letakkan pada Yohanes yang menjadi ministry dia, pelayanan dia, supply yang dia bisa berikan buat jemaat, yaitu gereja Tuhan. Dan kita lihat kesimpulannya, yaitu hasil dari pekerjaan atau ministry dari Yohanes ini, kita bisa melihat ada suatu kesimpulan dari Alkitab. Kita lihat dulu dari sederhana dulu, yang paling sederhana ya. Siapa sih Yohanes? Nah, ini penting ya. Kita perlu mengenal siapa sih dia. Mungkin kita juga tahu, tapi kita tahu memang di Alkitab ada beberapa yang disebut Yohanes. Jadi yang kita bahas mengenai Yohanes adalah salah satu murid Yesus. Menurut Matius pasal 10 ayat 2, dia ini adalah murid-murid yang dipanggil sebermula. Ada Simon yang disebut Petrus, Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Jadi ini adalah latar belakangnya siapakah Yohanes.
Nah, kita perlu menyadari ini, kita akan makin mengapresiasi ya nanti kalau kita lihat ya, bahwa sebenarnya mereka bukan orang yang terpelajar, tapi Tuhan panggil dari sekumpulan nelayan-nelayan yang adalah bukan orang terpelajar, tapi Tuhan bisa memakai mereka sebagai bejana yang berguna di tangan Tuhan. Nah, kita mau bahas malam ini tidak ada beban untuk hanya melihat tokoh sejarah, tapi kita ingin melihat bagaimana kita ada bagian ya, di dalam pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini melalui apa yang ditunjukkan oleh tulisan-tulisan Yohanes. Nah, dia adalah anak Zebedeus, tadi sudah saya sebutkan, jadi juga bukan anak orang yang terpandang atau bagaimana ya, ya kita juga nggak tahu siapa Zebedeus ini. Nah, yang kita mesti soroti adalah mereka ini kan nelayan, ya. Nelayan, bukan orang terpelajar, dan mereka punya satu karakter, khususnya Yohanes dan Yakobus. Itu disebutnya apa? Anak guru, atau disebutnya Boanerges atau anak guru. Jadi karakternya mereka itu ya sebermula ketika Tuhan panggil, sebenarnya nggak cocok ya. Kita nggak bisa lihat bahwa ini Yohanes yang nulis kitab-kitab, ya nanti kitab-kitab apa yang dia tulis kan, kayaknya nggak seperti Yohanes itu deh, ya kan. Kita lihat Yohanes ini latar belakangnya, karakternya, alamiahnya itu sangat keras, ya kan, sangat kejam. Kalau kita bilang sangat bengis. Ya kenapa? Waktu Tuhan menginjil bersama para murid, lalu ditolak. Lalu mereka saking setianya dengan Tuhan ya, mereka mengatakan apa? Guru, apa kita suruh api turun dari langit aja untuk membinasakan mereka yang menolak engkau itu. Nah, ini memang mereka ngomong, emangnya mereka bisa? Kan juga enggak kan. Tapi memang mereka punya spirit yang begitu. Nah, itulah alamiah mereka. Ya kan? Tapi Tuhan mengatakan apa? Tuhan berpaling dan menegur mereka. Tuhan tidak senang dengan apa yang mereka tunjukkan. Nah, ini adalah karakter alamiahnya ya. Jadi kita bisa melihat bahwa orang-orang yang Tuhan pakai sebenarnya bukan orang yang sempurna, ya, bukan karakternya sudah seperti yang kita lihat Yohanes ketika dia usia tua, ya. Tapi inilah yang kita lihat bahwa Allah terus bekerja, bisa dia menggunakan siapapun, ya, yang dia mau pakai menjadi bejananya. Halo? Ya kan? Nah, kita perlu melihat dulu bagaimana awal mulanya. Jadi kita lihat Yohanes itu muncul, memang ada ceritanya. Dia dimulai dengan sebuah kisah kan. Dan ini memang menjadi amanatnya dia. Nah, ini menarik kok ya. Ketika kita lihat Petrus sebelumnya, Petrus itu sedang menjala ikan. Nah, waktu bertemu Yesus, maka apa yang Tuhan kerjakan? Tuhan katakan, kamu akan kujadikan penjala manusia, ya kan? Nah, tetapi waktu Tuhan ketemu Yohanes, dikatakan di waktu itu, Yohanes itu lagi ngapain? Sedang membereskan jala. Atau bahasa aslinya sedang menambal jala. Nah, jadi apa yang Yohanes kerjakan itu menjadi ministrinya dia. Tuhan memanggil dia untuk menjadi penambal jala, tapi penambal jala rohani yang robek. Yaitu apa? Yohanes Tuhan panggil untuk apa? Menutupi kebocoran gereja. Ya, gereja nanti kita akan lihat ya sepanjang Alkitab. Kita lihat bagaimana posisi kitab tulisan Yohanes. Itu menarik. Dia adalah dia satu-satunya rasul yang paling tua umurnya. Ya, dia menjadi salah satu penatua di Efesus, ya kan? Dan dia hampir 90 tahunan. Nah, dia bisa hidup sampai tua. Dan dia memang yang menutup perkataan dalam Alkitab. Jadi ini memang menarik ya. Nah, tapi poin yang penting ya, kita lihat bahwa mau Petrus, mau Paulus yang kita bahas, mau Yohanes, ini adalah orang-orang yang mengikut Tuhan karena apa? Tuhan sendiri yang menarik mereka. Jadi kita perlu menyadari bahwa bukan mereka yang secara inisiatif mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mendatangi mereka. Tuhan yang menarik mereka. Tuhan yang memberikan mereka amanat. Nah, puji Tuhan hari ini juga sama ya. Jadi waktu kita bicara kisah Yohanes, kita perlu menyadari ini juga kisah kita. Ya, kita dahulu juga seperti Petrus, seperti Paulus, seperti Yohanes. Waktu kita bicara Yohanes, minta tolong di mute ya mungkin hostnya. Jadi waktu kita bicara Yohanes,
kita bisa melihat bagaimana dia seperti kita ya, hidupnya apa? Berfokus, hidup sehari-hari. Menjala ikan, menambal jala, ya kita kan begitu kan, kita bekerja tiap hari memperbaiki lagi kinerja kerja kita ingin ada perbaikan demi perbaikan, ya. Yang kita tahu memang diperlukan. Nah, sama seperti Yohanes menjala. Dia juga ketika satu titik jalannya menjadi sobek, maka dia harus menambal, ya kan? Nah, perkara menambal ini berarti menutupi dengan sesuatu yang lebih kuat supaya lubangnya tidak makin besar, ya kan? Ini perkara menambal. Nah, artinya apa? Ministry, ya kan? Dari Petrus dilanjutkan dengan kita bahas kemarin Paulus. Nah, sekarang kita tutup dengan Yohanes. Ini adalah saling melengkapi, tapi makin lama makin kuat, makin tinggi, dan saling melengkapi. Ya, artinya apa? Kita tidak bisa melupakan ministry Petrus yang sudah kita bahas, atau Paulus, dan terlebih Yohanes. Ya, kita akan lihat, jadi sekilas demikian, itulah Yohanes ya. Jadi saya singkat aja karena waktu, tunjukkan bahwa Yohanes sebenarnya ya nelayan biasa, ya, tapi Tuhan yang memanggil dia. Tuhan yang mengubah dia dari seorang yang hanya mengurusi hidup sehari-hari, menambal jala untuk perutnya dia sendiri, menjadi seseorang Tuhan pakai untuk keperluan Tuhan, untuk menambal jala yang lubang di dalam gereja. Dan dia menjadi seseorang yang menyingkapkan wahyu yang terbesar di dalam Alkitab, yaitu kitab Wahyu. Nah, mari kita lihat perkara ini dan kita bisa melihat bahwa ini keperluan kita di zaman ini. Ya. Mari kita lihat sekarang amanat dan ministrinya, ya, yaitu amanat dan ministrinya sudah saya sebutkan tadi. Amanat dan ministri Yohanes yaitu menambal jala. Yaitu apa yang kita katakan menambal jala, yaitu menutupi kebocoran di dalam gereja. Ini apa? Oke, saya akan tunjukkan ya. Gereja itu memang ada satu fase, dia merosot, dia menjadi jatuh. Maka perlu ada yang memulihkan. Nah, Tuhan memakai siapa? Yohanes. Nah, kita lihat sekarang ya, saya tunjukin dulu posisi surat tulisan Yohanes. Jadi ini adalah gambarnya kalau kita mau lihat ya, inilah posisi surat tulisan Yohanes. Ya, kita perlu lihat ya, tulisan-tulisan Yohanes itu yang saya kasih warna ini, biru. Ya. Kita tahu Alkitab Perjanjian Baru khususnya itu 27 kitab. Ya, kita bisa bagi dengan apa? Kitab Injil, lalu kitab surat-surat kiriman, lalu kitab nubuat, yaitu kitab Wahyu. Benar kan? Nah, tiap bagian itu menarik. Injil dimulai dari kitab Matius, diakhiri kitab Yohanes kan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, kitab Injil ditutup oleh Yohanes. Kitab Yohanes penulisnya adalah Rasul Yohanes. Lalu surat-surat kiriman, ya kita tahu surat kiriman mulai dari Kisah Para Rasul sampai 1, 2, 3 Yohanes tambah Yudas, ya kan? Sampai kitab Yudas. Nah, menariknya adalah surat kiriman terakhir justru ditulis oleh Rasul Yohanes. Nah, Anda sambil lihat ya, kitab Injil itu ada ini di tahun penulisannya. Jadi kitab Injil itu ditulis kira-kira dari tahun 37 Masehi sampai 70 Masehi. Selesai kitab Matius, Markus, Lukas. Nah, tetapi kitab Yohanes itu ditulis sekitar tahun 90 Masehi. Jadi kitab Yohanes itu ditulis sekitar tahun 90 Masehi. Jadi kita perlu menyadari ini. Jadi memang urutan Alkitab itu tidak menurut urutan waktu. Dia tidak kronologikal secara waktu, tetapi dia menurut kronologi wahyu Alkitab. Jadi itu kenapa kalau kita lihat ya kitab Injil, khususnya Matius sampai Lukas, sampai 70 Masehi. Tetapi kitab Yohanes ditulis di tahun 90 Masehi. Ya, kita bisa lihat ini kan. Nah, kita lihat lagi ya, yaitu surat kiriman. Surat kiriman itu berakhir sekitar tahun 68 atau 69 Masehi. Yaitu tulisannya Petrus dan Paulus dan Yudas. Nah, tetapi surat kiriman terakhir itu adalah Yohanes. 1 sampai 3 Yohanes itu ditulis oleh Rasul Yohanes sekitar 90 sampai 95 Masehi. Ya kan? Dan lalu apa? Kitab Wahyu.
menjadi penutup dari Alkitab. Memang urutan waktunya, dia justru kitab terakhir itu adalah kitab 1, 2, 3 Yohanes justru. Kalau dari segi urutan waktu. Tetapi dari urutan wahyu, itu adalah kitab wahyu yang terakhir. Nah, ini kita bisa lihat ya. Nah, yang kita bisa lihat adalah, Anda perhatikan baik-baik ya, yang warna-warna biru ini. Kitab Yohanes itu selalu menutup kitab Injil, menutup kitab kiriman, dan menutup Alkitab. Jadi posisi dia sangat krusial, sangat penting. Ya kan? Dia adalah bagian-bagian terakhir. Dan Tuhan izinkan dia hidup yang paling tua. Kenapa? Memang Tuhan sudah mempersiapkan. Ada satu ministry yang harus menambal. Nah, kita lihat ya bahwa di dalam perjanjian baru ada 4 ministry sebenarnya. Ya, ini sebagai dasar dulu ya. Kita perlu melihat pentingnya tulisan-tulisan Yohanes. Mungkin baru malam ini Anda lihat ya, bahwa kitab Yohanes itu semua ditulis di sekitar tahun 90 Masehi. Dia adalah kitab yang ditulis paling akhir. Rasul yang hidup paling akhir. Rasul sebermula ya, yang bersama dengan Yesus. Nah, kita lihat 4. Satu adalah ministry bumiah Kristus. 2, ministry surgawi Kristus. 3, ministry yang melengkapi dari Paulus. 4, ministry penambalan dari Yohanes. Sebenarnya dibagi 4 ini ministry di dalam perjanjian baru. Ya, kita lihat sekarang bedanya ya. Ministry bumiah dan ministry surgawi Kristus. Apa bedanya? Ini semua melekat pada Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang dikerjakan? Tuhan punya 2 bagian pekerjaan. Satu adalah ministry bumiah. Yang kita katakan ministry bumiah adalah pelayanan Tuhan dari mana? Dari saat dia inkarnasi sampai mati di atas kayu salib. Itu kita sebut ministry bumiah. Nah, apa yang dihasilkan dari ministry bumiah Tuhan? Yaitu dia membawa manusia kembali kepada Allah. Ya, dia memulihkan kita kembali ke hadirat Allah. Itulah yang dilambangkan dengan tirai bait suci yang terbelah dari atas ke bawah. Ya, ini adalah ministry bumiah. Nah, lanjut setelah selesai Yesus tidak hanya mati kan, Tuhan kita juga bangkit. Nah, Tuhan bangkit, Tuhan terangkat naik ke surga. Nah, hari ini di surga Tuhan tidak nganggur. Tuhan ada ministry. Tuhan terus bekerja. Ya, sama seperti kalau kita lihat Wahyu pasal 5, dikatakan ada pemandangan di surga. Yohanes melihat apa? Ada anak manusia. Ya, dilihat ada anak domba yang seperti baru tersembelih. Dan dia adalah singa suku Yehuda, yang akhirnya dia berhak membuka kitab gulungan. 7 materai dari kitab yang termaterai di surga, yang dibuka. 4 materai pertama adalah 4 kuda yang berlari. Ini bicara apa? Bagaimana pekerjaan Injil Tuhan meluas semenjak Tuhan naik ke atas surga dari kebangkitan dia. Tuhan terus bekerja. Lalu kuda-kuda yang lain kan, yang bicara soal peperangan, kelaparan, kematian. Nah, ini adalah bicara ministry atau pelayanan Tuhan yang terus dikerjakan sampai hari ini. Nah, apa bedanya? Bedanya adalah di dalam ministry surgawi Tuhan, satu adalah dia ingin mendapatkan gereja sebagai tubuh Kristus. Jadi sasarannya bukan lagi penebusan. Karena penebusan cukup di atas kayu salib. Tapi untuk membangun gereja, ini perlu ribuan tahun. Yaitu apa? Untuk mempersiapkan tubuh Kristus, mempelai Tuhan. Ini adalah pelayanan Tuhan hari ini. Nah, untuk poin ini, memang Tuhan tidak bekerja sendiri. Tuhan memerlukan banyak anggota tubuhnya bekerja sama dengan dia. Karena di surga Tuhan bekerja secara tersembunyi. Di muka bumi Tuhan menggunakan murid-muridnya yang bekerja sama dengan dia. Itulah ministry Paulus, ya, yang melengkapi. Nah, apa yang Paulus kerjakan? Itu adalah echo, kalau kita katakan adalah merefleksikan ministry Tuhan di surga. Di Kolose 1:24 ya, dikatakan Paulus mengatakan, aku bersukacita sekarang. Kenapa? Aku boleh menderita. Karena kamu. Dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Apakah berarti penebusan Tuhan tidak lengkap?
Bukan, lengkap, sempurna. Tetapi ada satu bagian yang Tuhan tinggalkan buat kita. Yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Yaitu apa? Penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Yaitu apa? Gereja. Itulah visi yang Paulus tangkap. Yang menjadi amanat Paulus yang kita bahas kemarin. Yaitu apa? Kristus dan gereja. Jadi Paulus tidak hanya nampak keselamatan, dia nampak tujuan keselamatan. Yaitu apa? Gereja. Tubuh Kristus yang perlu dibangun. Ini adalah ministry dari Rasul Paulus. Melalui apa? Paulus katakan di 1 Korintus pasal 3 kan. Kamu adalah ladang Allah, kamu adalah bangunan Allah. Ya, kita adalah ladang Allah, kita adalah bangunan Allah. Nah, poin ini, ya kita lihat ladang Allah, bangunan Allah itu bicara perkara hayat yang kita terima melalui benih, yaitu apa? Kristus seperti sebutir biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati dan menghasilkan banyak butir dan dibaurkan menjadi satu, yaitu tubuhnya, tubuh Kristus. Nah, inilah yang sedang kita terus perlu hidupi, yaitu apa? Bertumbuh sampai kedewasaan di dalam Kristus, ke arah Kristus sang kepala. Nah, ini adalah yang Paulus pergumulkan untuk membantu jemaat bertumbuh. Dia mengatakan, aku ini adalah ibumu di dalam Kristus. Dia seperti orang tua yang memberikan susu, memberikan makanan. Nah, hari ini puji Tuhan, visi surat-surat kiriman banyak berisi mengenai apa? Kristus dan gereja. Nah, kita lihat tidak cukup. Kenapa? Ya, Paulus katakan, tadi saya sudah sebutkan terlebih dahulu ya, kita bisa lihat sama-sama ministry Paulus, Efesus 4 ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Pembangunan tubuh Kristus sama dengan perkataan Rasul Petrus. Ketika dia bicara di 1 Petrus pasal 2, hendaklah kamu menjadi seperti bayi yang baru lahir, yang selalu rindu akan air susu firman yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Lalu dia lanjutkan, jika kamu telah mencicipi ya bahwa Tuhan itu baik, that the Lord is good. Lalu dikatakan, datanglah padanya batu hidup. Ya kan? Lalu dikatakan ayat 4-nya kan, hendaklah kamu juga dipergunakan sebagai batu, ayat 5 seharusnya, sebagai batu-batu yang hidup. Untuk apa? Pembangunan suatu rumah yang rohani. Nah, Petrus juga bicara yang sama. Ya kan? Itu apa? Bicara pembangunan. Memang kita lihat Petrus lebih kuat di aspek membuka pintu. Tapi mereka adalah satu ministry, satu zaman. Itu apa? Untuk membangun tubuh Kristus. Melalui apa? Kenikmatan akan Tuhan. Melalui supply. Nah, gereja itu bukan perkara pengajaran, bukan perkara doktrin. Gereja terbangun dengan apa? Supply. Inilah yang Paulus katakan. Memperlengkapi. Memperlengkapi itu dalam bahasa aslinya adalah memperbaiki, memulihkan, mengatur ulang, menambal. Nah, kita hari ini perlu apa? Terus diperbaiki. Dipulihkan dengan cara apa? Nah, Paulus kasih analogi adalah pembangunan tubuh. Saudara lihat tubuh saya. Ya. Oke, saudara lihat tubuh saya ya. Tubuh saya ini adalah sebuah proses pembangunan, betul tidak? Saya itu dimulai dari seorang bayi dulu. Bayi ya kan, lalu ibu kasih susu, betul enggak? Waktu ibu kasih susu, saya ini sedang mengalami proses. Yaitu apa? Unsur susu itu mulai menyusun diri saya. Ya kan? Berarti apa? Unsur mama saya itu masuk ke dalam diri saya. Ya kan? Mulai apa? Menyusun diri saya. Kita tahu sel-sel manusia itu selalu ada perbaikan kan? Setiap berapa puluh hari kan, setiap hari sel kita ada yang mati. Terus ada sel baru tumbuh. Tapi makin lama makin besar, betul tidak? Inilah tubuh kita, bagaimana tubuh kita dibangun, itu bukan dengan kelas pengajaran kan. Tubuh kita dibangun dengan makanan, dengan susu. Nah, hari ini, gereja itu bukan perkara doktrin. Nah, kita tahu sejarah kerusakan gereja itu dirusak. Kenapa? Karena banyak pengajaran. Angin-angin pengajaran. Nah, ekonomi Allah, kehendak kekal Allah, sangat berhubungan dengan penyalurannya.
Itu masuknya Allah ke dalam kita sebagai makanan. Itulah kitab Kejadian. Kita bisa lihat bagaimana Tuhan menciptakan manusia, meletakkan manusia di mana? Di taman. Ya kan, ada sebuah lagu yang bagus. Hidup gereja terang benderang, taman alanan indah, ya kan. Hidup gereja terang benderang, taman alanan indah. Alangkah nikmatnya, sedap pun hebat. Saya agak lupa ya. Bukan gedung, bukan pabrik, bukan sekolahan, tapi taman Kristus dewasa. Taman di mana Kristus dewasa, di mana kita juga didewasakan. Jadi ini perkara makanan dan minuman, ya kan, kita perlu diperbaiki, dipulihkan, diatur ulang, ditambal dengan cara apa? Kita menikmati. Yaitu di Efesus 3:8. Kekayaan Kristus yang tidak terduga. Jadi orang Kristen, kita perlu sadar, kita hari ini yang diperlukan apa? Makan, menikmati, bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi perkara gereja itu bukan perkara organisasi, acara-acara, bukan. Tapi berapa banyak kita menikmati Kristus, dikenyangkan oleh Kristus. Ya, jadi ini moga kita lihat. Inilah ministry perjanjian baru untuk membangun gereja. Tapi memang kita tahu tidak lama kemudian gereja merosot. Ya, di akhir masa ministry Paulus, bahkan Paulus mengatakan apa? Banyak sekerjanya meninggalkan dia. Bahkan Demas juga telah mengasihi dunia. Banyak orang apa? Dikatakan bahwa semenjak nanti Paulus pergi, akan banyak apa? Guru-guru palsu masuk ke dalam gereja. Ya kan? Ini apa? Ini adalah satu fakta bahwa tidak lama setelah gereja lahir, belum terbangun ya, baru lahir, tidak lama kemudian rusak, merosot. Nah, inilah ministry Yohanes diperlukan. Inilah munculnya ministry Yohanes. Tuhan menyediakan Yohanes untuk apa? Memperbaiki kerusakan gereja, ya, untuk menambal. Nah, apa masalah yang terjadi di waktu itu? Ada dua. Jadi dari zaman Paulus sudah mau meninggal sampai zaman Yohanes terakhir, mulai ada bidah. Dua bidah besar. Yaitu apa? Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Lalu ada yang mengatakan Yesus bukan manusia. Nah, jadi ada dua bidah. Nah, karena itu untuk mengcounter bidah ini, maka Yohanes menulis dua surat. Satu adalah surat Injil Yohanes. Ya, kitab Injil Yohanes. Yohanes tulis untuk apa? Untuk membuktikan bahwa Kristus itu adalah Allah. Itu kenapa kalau kita lihat Yohanes pasal 1 kan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya kan, dia buktikan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia di ayat 14 ya kan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di sana Yohanes mau mengcounter. Apa? Dia mengcounter ajaran-ajaran yang mengatakan Yesus bukan Allah. Kita tahu ya hari ini ada, ya saya tidak menyebut mereknya, tapi ada aliran yang kita sebut aliran sesat yang resmi di negara kita. Mereka tidak mengakui bahwa Yesus adalah Allah, yang adalah Allah sang pencipta. Mereka hanya mengatakan Yesus itu hanya Allah ciptaan. Second level. Dia bukan Allah sang pencipta. Nah, maka itu sesat, itu bidah. Hari ini kita bisa menerima hayat. Di Yohanes pasal 10 kan, Tuhan katakan, aku datang supaya mereka memiliki hayat, memiliki hidup kekal, dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Ini harus Allah yang datang. Manusia tidak punya kemampuan itu, hanya Allah. Itulah kenapa Yohanes ditulis untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Nah, moga kita ada keteguhan ini. Yesus adalah Allah. Bapak Ibu sekalian, Yesus adalah Allah pencipta. Saya nggak tahu di benak kita apa. Adakah kita punya pemikiran bahwa Yesus tidak sama dengan Allah? Kita harus jelas. Yesus adalah Allah. Nah, bidah kedua adalah yaitu mereka tidak mengakui Yesus datang dalam rupa daging, rupa manusia. Nah, untuk itulah Yohanes menulis counternya.
Yaitu apa? Di kitab 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Dari sana dia mengatakan, khususnya ayat 2 dan 3, dikatakan demikianlah kita mengenal Roh Allah, yaitu setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Nah, setiap roh yang tidak mengaku Yesus, kata Yesus itu artinya Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Yehova. Tapi ketika dia menjadi manusia, dia diberi nama Yesus. Malaikat yang minta kan, dia harus diberi nama Yesus. Artinya apa? Yehova Juru Selamat. Dia adalah Yehova sejati. Dia adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Nah ini adalah ini fakta dulu ya, 2 situasi. Nah hari ini sama nggak? Sama. Ada lagi aliran sesat yang bicarakan ini. Kita tidak bahas. Tapi poinnya adalah kita harus jelas bahwa ini akan membuat apa? Gereja menjadi bocor. Nah, sekarang kita lihat pemikiran mendasar dari tulisan-tulisan Yohanes. Ini yang kita perlu lihat hari ini. Ya, yaitu apa? Pemikiran mendasar dari tulisan-tulisan Yohanes yaitu perkara hayat dan persekutuan hayat. Nah, apa itu hayat? Yaitu zoe. Jadi Yohanes sangat kental dengan perkataan perkara hayat, zoe. Khususnya Yohanes 10 ayat 10. Ya kan kita tahu bahwa itu tidak mengacu pada kelimpahan materi, tapi mengacu pada zoe, hidup kekal Allah. Di surat 1, 2, 3 Yohanes banyak bicara soal persekutuan hayat. Artinya apa? Kita tidak cukup hanya menerima hayat kekal, lahir baru menjadi anak Allah. Kita harus tinggal di dalam persekutuan. Nah inilah yang dikatakan 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Dia mengatakan apa? Bahwa supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Jadi tidak cukup hanya mengenal secara apa? Pemikiran, tapi harus ada di dalam yang benar. Artinya apa? Artinya tidak cukup hanya diselamatkan secara fakta, tapi kita harus tinggal di dalam apa? Satu kehidupan yang bersatu dengan Allah. Dan Allah kita, Yesus dikatakan apa? Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ada 2 status kan? Dia adalah siapa? Yesus adalah Allah. Kalau ada orang ngomong siapa ngomong Yesus atau Allah? Boleh tunjukkan ayat ini. Dikatakan dia adalah Allah. Dan dia adalah hidup yang kekal. Nah, moga kita lihat perkara ini ya. Nah, sekarang kita lihat aplikasinya. Sekarang kita lihat realnya sekarang ya. Ini saya langsung masuk sesuatu yang sangat penting. Itu apa? Sekarang ini Cheng Hin bicara begini. Realnya bagaimana sih? Oke. Rasul Yohanes demi hikmat Allah memberikan contoh. Contohnya apa? 1 Yohanes 5 ayat 16. Dia mengatakan apa? Kalau ada seorang melihat saudaranya, berarti saudara-saudari dalam Tuhan ya, sesama anak Allah di dalam gereja, berbuat dosa. Nah, artinya apa? Setelah kita diselamatkan, kita masih bisa berbuat dosa. Betul tidak? Keselamatan yang kita terima mula-mula tidak membuat kita langsung bebas dari dosa. Kita masih ada kemungkinan jatuh dalam dosa. Nah, tetapi Yohanes mengatakan, kalau kamu lihat saudaramu berdosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, ini menarik. Mungkin ada yang nanya nanti kan, ini dosa apa? Ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ini kasusnya adalah ada saudaramu yang berbuat dosa tetapi tidak mendatangkan maut. Nah, maka apa yang kita harus kerjakan di dalam gereja? Tegur dia, marahi dia, hardik dia, nasihati dia. Kan begitu dong harusnya kan, logikanya gitu. Kalau saudaramu berdosa, tegur aja dong, nasihati dong, marahin dong, benar enggak? Tetapi Yohanes berkata beda. Kalau ada saudaramu berbuat dosa, apa yang kamu kerjakan? Iya, kita harus berdoa. Ternyata ada masalah di dalam gereja. Ya kan, dosa. Apa yang kita kerjakan? Doa pada Allah, sang sumber hayat. Kita berarti melekat pada sumber. Artinya untuk menyelesaikan masalah bukan kita. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah di dalam gereja. Bukan ajaran, bukan anjuran, tapi apa? Allah sendiri. Nah, ketika dia berdoa dikatakan, apa yang kita minta? Nah, ini saya mungkin mau kasih yang praktis toh. Seringkali ya, waktu kita mungkin ada yang punya pelayanan jadi konselor lah ya, konselor.
Mungkin kita jadi konselor orang yang bermasalah. Saya juga ya sering lah mengkonseling orang nih bermasalah. Oh ya kenapa, ada masalah apa, bertengkar. Saya ada berapa kali menghadapi kasus suami istri bertengkar ya kan. Aduh gimana ya, saya tidak punya pengalaman itu kan, itu kira-kira pengalaman 10 tahun yang lalu. Saya masih muda sekali kan. Gimana menyelesaikan kan? Nah, waktu itu saya dengan akal budi saya sendiri saya menasihatin, janganlah bertengkar. Itu kan suamimu sendiri, ya kan? Itu kan istrimu sendiri. Udahlah berdamai saja. Salah nggak? Nggak salah kan? Tapi ada nggak hasilnya? Nggak ada hasil. Nggak lama, iya bertengkar lagi. Ya kan? Kenapa? Nasihat manusia tidak bisa menyelesaikan masalah. Ya, orang itu bermasalah pasti ada alasannya. Ya kan? Kenapa? Oke, kita akan lihat. Nah, ini menarik, yaitu apa? Kita disuruh minta doa. Ya kan? Dan dia akan memberikan hidup kepadanya. Nah, ini apakah berarti kita bisa memberikan hidup pada orang? Bukan. Tetapi karena kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, maka kita satu dengan Tuhan. Nah, ketika kita satu dengan Tuhan, doa kita akan membuat Tuhan, ya itu adalah doa Tuhan yang bisa menyalurkan hayat Allah adalah Allah sendiri, tapi salurannya siapa? Ya kita. Ya kita lihat seperti para rasul, seperti siapa? Yakobus di pasal 5. Ya, waktu ada saudaramu sakit, minta didoakan, doakan. Ya kan? Supaya apa? Dia sembuh. Nah, artinya apa? Doa itu bisa menyalurkan sesuatu. Ya, kalau kita pakai bahasa ini mengimpartasikan satu apa? Hayat. Ya bisa jadi memulihkan orang itu dari sakit. Ya kan? Nah, memang kalau Anda mau baca bukunya Watchmeni ya, ada satu buku mengenai penyakit ya. Ada orang sakit, itu ada berbagai alasan. Bisa jadi karena hukum alam, ya kan? Ya karena dia apa? Ya contoh dia suka ngelayap, tidur tengah malam, tidak makan teratur, dia sakit. Ya kan? Ada lagi karena dosa. Dosa bisa membuat orang jatuh sakit. Ya kan? Ada lagi karena memang Allah ingin mendisiplin. Seperti Ayub. Ya Allah ingin ada satu penggarapan atas diri Ayub, maka Allah mengizinkan ada penyakit di atas diri Ayub. Ya sekarang kan banyak corona contoh ya. Ketika kita kena sakit, ya kan, apapun penyakit ya kan. Kita jangan buru-buru apa? Minta Tuhan, pokoknya sembuhkan aku. Oke, kita minta kesembuhan, tapi kita mesti dari sakit itu belajar sama Tuhan. Tuhan ada masalah apa ketika saya sakit? Ya kan? Apakah memang karena saya ini hidupnya sembrono? Di sana kita belajar kan? Ataukah memang ada dosa? Ya kan? Kan kita pernah bahas kalau kita lihat di Korintus, ada orang sembarangan dengan meja Tuhan. Ya kan? Maka akibatnya banyak yang sakit, banyak yang mati. Jadi itu mendatangkan penghukuman atas tubuh manusia. Ya kan? Nah, kenapa? Memang kalau kita bilang upah dosa adalah maut memang, ya kan? Nah, kita akan lanjutkan dulu ya. Yaitu ada kesimpulan penting dari kitab kiriman Yohanes. Ada 5 hal negatif, ada 3 hal positif. Ya, ini singkat aja Anda boleh tulis karena waktu ya. Satu adalah perkara dosa, maut, dunia, si jahat, berhala. Ini dicakup dalam 1 Yohanes. Lalu 3 hal positif. Allah, anak Allah, hayat. Nah ini apa ya? Nah, Rasul Yohanes, tulisan-tulisan dia sangat menekankan perkara pengalaman. Ya, bicara pengalaman itu bicara persona. Kristus Yesus. Dia adalah sang hayat. Dia tidak banyak memberikan doktrin, tapi dia lebih banyak memberikan pengalaman-pengalaman, fakta-fakta. Betul tidak? Hidup kita selalu sangat berhubungan dengan perkara dosa, maut, dunia, si jahat, berhala. Itu memang hidup kita sehari-hari kan. Dan kita harus lihat juga di sisi yang lain ada Allah. Ya kan? Tapi kita juga adalah anak Allah. Dan satu lagi ada perkara hayat. Yang menghubungkan kita dengan Allah itu adalah hayat. Ya kan, hari ini kita adalah anak-anak Allah. Kenapa? Kita menerima hayat Allah. Ini penting sekali kita mencatat, ini adalah kesimpulan yang sangat penting. Nah, kita lihat ya. Sekarang saya kembali lagi. Ya, orang yang berbuat dosa, alasannya apa? Kenapa orang berbuat dosa? Yaitu karena dia kekurangan hayat. Itu kenapa waktu ada seorang saudara berbuat dosa, Rasul Yohanes memberikan solusinya. Solusinya itu bukan anjuran, bukan teguran, gak banyak manfaatnya. Tapi apa? Dia perlu hayat. Ya sama seperti orang lagi sakit. Orang sakit itu mukanya pucat, loh tidak? Mukanya pucat, tubuhnya lemah. Mungkin
badannya panas. Lalu apa yang harus Anda kerjakan? Apakah cukup dinasehatin? Ayolah, mukamu harus cerah dong. Ayolah berdiri dong. Ya, kita tahu juga harus berdiri, benar nggak? Ya kita tahu juga harus senyum. Tapi lagi sakit gimana dong? Nah saya sakit berarti ada masalah dalam tubuh saya, benar nggak? Sehingga muncullah simptomnya, gejala-gejalanya saya sakit itu apa? Lemah, tubuh pucat, ya kan? Nggak bisa tersenyum. Lalu apa yang saya kerjakan? Kalau saya jadi dokter, saya harus apa? Memberikan obat, tahu nggak? Saya kasih infus, ya kan? Saya kasih apa? Makan. Saya kasih obat. Nah, nggak lama kemudian pasti apa? Pasien itu mukanya akan lama-lama jadi cerah lagi dong. Ya kan? Kenapa? Sudah dapat suplai asupan. Nah, hari ini itulah gambarannya. Kita bisa berbuat dosa. Kenapa? Karena ada satu masalah. Kita kekurangan hayat. Ya. Kata hayat ya. Kata hayat itu mengacu pada kekurangan apa? Pengalaman akan Tuhan kita Yesus. Ya, Tuhan katakan aku adalah roti yang turun dari surga, ya kan di Yohanes. Kitab Yohanes lagi kan? Siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Ya kan? Harusnya Yohanes 6:57. Siapa makan aku hidup oleh aku. Nah, kurang makan ya banyak penyakit, ya kan? Salah makan banyak penyakit, ya kan? Di dalam dunia kita salah makan sakit perut, ya kan? Di dalam alam rohani kalau kita makan firman Tuhan, ya kan, menikmati firman Tuhan pasti nggak sakit. Kalau di dalam dunia makan bisa namanya terlalu berlebihan, obesitas, ya kan. Di dalam alam rohani nggak ada obesitas, makan boleh sekenyang-kenyangnya tetap sehat, ya. Amin nggak? Jadi perkara makanan itu penting ya. Jadi kita perlu menyadari saudara sekalian, ketika kita juga sendiri jatuh dalam dosa, jatuh dalam kelemahan. Contoh ya marah-marah, ya kan, kan dosa juga kan. Jangan hanya menghakimi marah-marahnya. Kita harus cari tahu masalahnya apa. Ya kan? Masalahnya di mana? Nah, masalahnya harus dicari. Nah, seluruh sumber masalah adalah perkara hayat. Ya kan? Hayat kita kekurangan apa? Kekurangan asupan. Memang kita anak Allah. Ya kan? Yang kita perlukan sebagai anak Allah adalah supply. Nah, itulah kenapa dikatakan di 1 Yohanes pasal 5:20 bahwa dia menunjukkan bahwa kita perlu Allah. Hanya Dia yang benar. Hanya Dia yang kekal. Kita tidak benar. Kita tidak kekal. Betul enggak? Di dalam kita penuh dengan maut. Itu kenapa kita perlu hidup kekal. Ya kan? Di dalam kita penuh ketidakbenaran. Itulah dosa. Ya kan? Selamanya kita tidak bisa benar. Itu kenapa kita perlu Allah yang benar. Ya kan? Itu kenapa kalau kita lihat 1 Petrus juga sama ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 1. Kalau Anda ada kita boleh baca sendiri. Dikatakan buanglah segala kejahatan, kata Petrus. Ya kan? Gimana cara membuang segala kejahatan? Di ayat 2 dikatakan jadilah seperti bayi. Cara membuang kejahatan adalah dengan jadi seperti seorang bayi. Yaitu apa? Selalu minum air susu firman yang murni dan yang rohani. Artinya saya nggak murni. Saya ini jahat. Saya tidak benar. Banyak percampuran. Banyak motivasi tidak bersih. Tapi ketika saya menikmati Allah di dalam firman, maka pelan-pelan sedikit tapi pasti saya mulai dibenarkan. Ya kan? Kadar benar Allah mulai menyusun saya. Ya kan? Nah, di dalam saya penuh dengan maut, ya kan? Banyak hal yang kadang-kadang perkataan kita membunuh orang, betul enggak? Menyakitin hati orang atau kita tersakiti. Kita lemah, ya kan? Kita perlu kekuatan untuk bangkit. Di mana sumber kekuatan kita? Yaitu di dalam Allah sendiri, ya kan? Di dalam Dia sang hayat, ya kan? Nah, kalau kita baik-baik melihat perkara ini, nah kita akan menjadi orang yang di dalam garis yang benar. Ya kan? Di dalam ministry Allah hari ini, yaitu apa? Menyalurkan dirinya ke dalam kita. Nah, saya menambahkan perkara kematian. Jadi gini, menurut Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Jadi setiap dosa itu hukum tabur tuai kan. Apa yang kamu tabur kamu tuai. Nah, upah dosa pasti maut. Ya kan? Tetapi ada dosa yang langsung membuat orang mati. Ada dosa yang membuat orang tidak langsung mati. Artinya masih ada kesempatan dia bertobat. Ya kan? Contoh
yang membuat orang langsung mati itu adalah kasusnya Korah. Bani Korah memberontak melawan Musa. Apa yang terjadi? Perkemahan mereka langsung ditelan hidup-hidup masuk dalam alam maut. Itu langsung penghakimannya. Udah nggak ada kesempatan untuk bertobat. Nah, kalau kasus Miriam dan Harun beda kan? Mereka sempat menentang Musa. Nah, karena kasus itulah mereka berdua tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Ya kan? Dan mereka mati di padang gurun. Jadi mereka tidak langsung mati. Nah, ini adalah contoh kasus ketika lihat saudara kita berbuat dosa. Ya kan? Tuhan masih izinkan dia hidup, ya. Masih kita bisa temui. Maka masih ada kesempatan bagi kita apa? Memulihkan dia kembali. Nah, cara kita memulihkan dia bukan dengan ajaran, tapi ajak dia menikmati sang hayat. Ya, saya ambil contoh ya. Ini saya pernah cerita, mungkin kalau pernah dengar, yaitu kasus suami istri lagi. Ini paling real kasus suami istri kan. Suami istri mau bercerai. Ya, ini karena berkesan sekali nih. Sesuatu yang memang saya tidak pernah alami dan tidak mau saya alami kan, pasti kan. Tetapi kita menemui kasus yang kita nggak sanggup, kita nggak punya pengalaman itu, ya kan. Nah, gimana menyelesaikan kasus begini, ya kan? Nah, ketika saya tadi cerita pertama, pengalaman pertama saya gagal. Gagalnya apa? Saya nasihatin dengan cara manusia. Ujung-ujungnya mereka cerai juga, ya kan. Nah, saya belajar dari pengalaman. Wah, nggak bisa dengan cara manusia ya. Nah, satu ketika pelayanan dapatlah kesempatan melayani. Nggak tahu suami yang saya layani itu minta tolong, bisa nggak tolong? Istri saya mau menceraikan saya. Waduh, saya kaget gimana caranya kan. Aduh, ya sudahlah, saya ketemuilah istrinya. Ketemulah, ngobrol, ya kan. Kenapa Bu, ada masalah apa? Waktu itu kan saya tidak kenal ya. Tidak kenal, cuma dia minta dibantu. Oke lah, kita bantu ya. Saya sambil, oh Tuhan, gimana yang ngadepin masalah begini kan? Oke lah, ya ceritalah, cerita. Setelah dia curhat sekian banyak, saya ngomong, Bu, saya nggak bisa nangani masalah ini. Bagaimana kalau saya bawa ibu mengenal satu persona nama Yesus, ya kan? Oke, saya cerita Yesus itu siapa. Saya cerita bahwa dia adalah sumber kelegaan. Tuhan mengatakan, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Siapa yang menyeru nama aku akan diselamatkan. Dia bantu. Ibu, mau nggak saya bantu? Dia mau kan? Kalau orang nggak mau nggak bisa dibantu kan? Dia mau. Oke, ya ikuti saya. Kita menyeru nama Tuhan. Kita doa. Saya bersama dengan doa. Hampir setengah jam kita berdoa. Seru nama Tuhan. Panggil nama Tuhan. Ayo, panggil nama Tuhan. Datang pada Tuhan. Setelah setengah jam, demikian, wajahnya berubah. Tadinya mukanya udah hitam, istilah kata udah hitam dengan penghakiman. Pokoknya sudah final, ya kan. Begitu dia jamah Tuhan sang hayat, mukanya berubah jadi cerah. Saya tahu ini sudah beres pasti. Saya tanya, Bu, bagaimana? Masih mau lanjut gak cerainya? Saya berani nantang kan, karena saya sudah tahu nih sudah ada perubahan, ya kan. Jawabannya apa? Gak jadi. Hayat menyelesaikan. Kristus sang hayat di dalam dia menyelesaikan masalahnya. Asal apa? Dia mau kembali pada Tuhan. Nah, inilah yang saya katakan apa? Kita membawa dia ke hadapan Allah. Nah, hari ini kita masing-masing ada masalah kan? Benar enggak? Gimana menyelesaikan masalah? Datanglah pada Allah. Kalau tidak terjadi kematian, mungkin tidak kematian fisik dulu, tapi kematian secara jiwani. Kita tertekan, kita stres, itu kematian. Ya kan? Apa yang harus kita kerjakan? Datanglah pada Allah. Ya kan? Kalau kita punya rekan, udah nggak usah terlalu banyak curhat, minta tolong, yuk doa bareng, ya kan? Ini adalah solusi yang terbaik. Tuhanlah sumber kelepasan kita. Dia adalah penyelesaian dari segala masalah kita. Nah, inilah yang diperlukan hari ini. Ya kan? Amin enggak? Nah, kita lihat lagi ya, bahwa di 1 Yohanes pasal 5:19 ya. Kita akan melihat hubungan 4 perkara negatif ya. Dosa, kematian, dunia, berhala. Dosa, kematian satu paket ya. Di mana ada dosa, ada kematian. Karena upah dosa adalah maut, ya kan? Nah, dosa, kematian sangat dekat dengan dunia. Begitu orang jatuh dalam dosa, nggak lama dia akan jatuh dalam dunia, pasti, otomatis. Nah, dunia sangat melekat dengan berhala. Ini satu paket. Itulah 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 sampai 21. Saya keluarkan 2 ayat saja ya, bahwa seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ya kan? Dan anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Nah, ada dunia, ada si jahat, ada berhala. Nah, ini sangat dekat, satu paket. Nah, tetapi kita perlu lihat ayat sebelumnya. Ayat 19 adalah situasi yang negatif kan.
Benar nggak? Tetapi ayat sebelumnya dikatakan bahwa kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Nah, saya mesti tunjukkan bahasa aslinya ya. Bahasa Inggrisnya dikatakan, we know that everyone who is begotten of God. Nah, dalam bahasa aslinya itu adalah ada bagian. Jadi kalau kita terjemahkan dalam bahasa asli, ada bagian dari diri kita yang telah dilahirkan kembali. Nah, bagian itu tidak bisa berbuat dosa. Nah, ini cara membacanya. Kan kalau kita lihat ayat ini kayaknya kok saya masih bisa berbuat dosa? Kan saya sudah lahir dari Allah. Apa saya belum lahir baru ya? Ya kan? Pernah nggak sesuatu merasa demikian? Kayaknya saya belum lahir baru ya. Atau orang menjudge, kamu belum lahir baru kali, masih banyak dosa ya kan? Nah, ini adalah perkataan yang salah. Kenapa? Memang manusia ada 3 bagian kan? Ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Nah, bagian pertama yang Tuhan garap adalah roh kita. Waktu kita percaya Yesus, menerima Tuhan, maka otomatis di hari itu juga kita, siapa yang menerimanya, menurut Yohanes 1 ayat 12, diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah. Nah, Yohanes 3:6 mengatakan apa? Lahir dari Allah, lahir dari air dan roh. Nah, kelahiran kembali membuat roh kita dihuni oleh Allah, bersatu dengan Allah. Bagian ini tidak bisa dicemari oleh dosa. Bagian ini aman. Itulah bagian yang tidak berbuat dosa. Tetapi jiwa dan tubuh kita masih. Ya kan? Inilah kenapa kita masih bisa up and down. Kadang menang, kadang kalah, ya kan? Ketika kita hidup bersekutu dengan Tuhan baik, nah ini kenapa setelah lahir baru kita perlu hidup dalam persekutuan. Ya, menurut 1 Yohanes pasal 1 ya. Ayat 5 sampai 9 itu ada siklus hayat. Ya kan, di mana dalam siklus itu ada namanya persekutuan. Lalu ada terang. Ada pengakuan dosa. Lalu ada persekutuan lagi. Jadi ada siklus di mana kita apa? Ada terang, ada pengakuan dosa, kita nampak pertumbuhan lebih lanjut. Jadi ini memang sebuah proses. Ya. Nah, dasar kemenangan kita adalah roh kelahiran kembali. Kita harus tahu rahasianya. Itu kenapa tadi saya ceritakan. Gimana yang menyelesaikan orang yang mau cerai? Ya, cerai kan ini masalah ini ya, pikiran toh. Nah, kita bilang kamu dahulu sesat. Tapi kamu sudah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jiwa manusia kan diwakili oleh pikiran kan. Saya mau cerai, saya mau bunuh orang, saya mau marah, kan marah sama yang membunuh kan. Saya mau labrak itu orang kan. Itu apa? Mau bunuh orang itu kan. Itu semua di jiwa. Nah, waktu Anda mau demikian, gimana ya? Kita tahu itu dosa kan? Gimana supaya tidak jatuh ke dalam dosa yang sudah kita rencanakan mungkin ya? Kita harus kembali ke dalam roh kita. Waktu kita kembali ke dalam roh kita, memanggil nama Tuhan, wah, kita akan dimenangkan. Kita tidak akan jatuh dalam dosa. Ya kan? Masalahnya kita seringkali apa? On and off, ya kan? On and off, ya kan? Anda perhatikan ya. Ini terang ya. Ini terang, saya kasih tahu. Ini terang kan? Ada lampu kan? Nah, sekarang gelap. Ini gelap lampunya kan? Dari mana? Padahal lampunya ada kan? Karena ada saklarnya, saudara. Nah, ini on ya kan? Ini off. Ini logika sederhana kan? Nah, hari ini apa? Sumber listrik surgawi ada di dalam roh kita. Sudah terinstall di dalam roh kita. Roh Allah ada di dalam roh kita. Ya kan? Kemenangan ada di dalam Allah yang ada di dalam roh kita. Asal kita kembali pada Tuhan di dalam roh kita, pasti kita menang. Seperti listrik menyala terang, ya kan? Waktu kita nggak connect dengan Tuhan, gelap. Nah, banyak hal membuat kita disconnected, tidak connect dengan Tuhan, ya kan? Inilah pekerjaan si jahat, ya kan? Nah, kita lihat lebih lanjut ya. Di 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan 3 ayat 9, ya. Dikatakan setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Nah, ini penting. Kata tidak berbuat dosa lagi itu artinya do not practice sin. Jadi gini, kita ini orang Kristen masih bisa nggak jatuh dalam dosa? Masih bisa. Tetapi kita ini seharusnya tidak mungkin berkubang dalam dosa, itu bedanya. Practice sin
Artinya apa? Dia ini adalah dosa adalah satu kebiasaan dia, satu kesukaan dia. Seperti babi. Babi itu kan memang sukanya lumpur ya. Saya kemarin lihat di YouTube ya, di peternakan di Amerika. Itu bagaimana mengolah sisa makanan. Ternyata sisa makan dari restoran, dari hotel, dari manapun dikumpulin, dimasukin truk. Lalu di blender, dihancurin, dikirim ke peternakan babi. Babi suka makan yang jorok-jorok kan? Wih, ketemu itu babi langsung melahap seperti makanan pesta ya kan. Coba kalau kita muntah-muntah kan. Nah, bagaimana dengan kambing domba? Kambing domba nggak suka makan begitu kan? Benar nggak? Dia nggak suka lumpur. Tapi pernah nggak lihat kambing domba yang berlumpur? Pernah kan? Bisa jadi dia nggak sengaja keprosok dalam lumpur kan? Nah, sama dengan orang Kristen. Orang Kristen itu semenjak lahir baru, bagian rohnya tidak bisa dijamah oleh dosa. Nah, tapi kita ini seringkali apa? Terdisconnected, tidak tersambung pada Allah di dalam roh kita. Nah, akhirnya apa? Kita jatuh dalam dosa, benar nggak? Tapi beda gini, orang Kristen kalau berbuat dosa, itu perasaan batinnya nggak enak. Iya kan? Nggak tahu Anda punya pengalaman tidak ya? Sebelum beroleh selamat, mungkin kita berbuat bukan bohong lah, mungkin ngisengin orang, ngatain orang, wah kayaknya puas gitu. Tapi setelah beroleh selamat, kok ngatain orang jadi nggak enak hati. Nah ini apa? Ada perbedaan di dalam kita. Kita bukan lagi menikmati, tidak lagi menikmati dosa. Masih bisa jatuh dalam dosa nggak? Masih, tapi tidak bisa menikmati lagi. Nah itu bedanya. Nah hari ini puji Tuhan, inilah dasar yang teguh. Kita punya modal, itu apa? Roh Allah di dalam roh kita. Inilah yang Yohanes perhatikan. Inilah yang menjadi solusi. Ya kan, inilah yang diperlukan oleh setiap anak Allah. Ini yang sudah hilang di dalam gereja. Banyak pengajaran gereja hari ini ya. Banyak bicara berkat materi. Kalau enggak mulai nasihat, kamu harus begini, harus begitu. Tetapi bisa enggak kita nurutin nasihat itu? Gagal, ya kan? Kenapa? Enggak mungkin. Ya kan, dengan kemampuan kita, keinginan kita memenuhi permintaan hukum Taurat, enggak bisa. Kita tidak bisa memenuhi permintaan hukum Taurat. Kita terlalu lemah. Ya kan? Nah, puji Tuhan, tetapi Allah di dalam kita. Ya kan? Kalau dikatakan di Roma pasal 8 ayat 2 dikatakan, tetapi hukum roh hayat memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Ada hukum yang lebih tinggi. Yaitu apa? Di dalam roh kita. Di dalam roh kita mengandung hukum. Setiap kehidupan punya hukumnya sendiri, ya kan? Seperti burung Raja Wali. Dia begitu menghadapi ombak, badai, lautan, gunung, dia tenang, dia terbang saja. Dia bisa punya hayat yang bisa terbang melampaui segala masalah kan. Kalau kita menghadapi gunung, bingung gimana cara menghadapin, betul tidak? Nah kita hari ini perlu sadar, di dalam kita ada hayat Allah yang unggul, yang menang. Yang dimana kita bisa bersekutu setiap saat dengan berbalik kepadanya. Dan dengan cara ini, kita akan mengalami penyaluran Allah. Ini yang membuat kita menang atas dosa. Amin ya. Nah ini adalah dasar yang kita teguh. Nah sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Nah kalau sebagai anak Allah, kita hidup dalam penghidupan yang terus bersekutu dengan Allah. Berpaling ke dalam roh. Maka kita akan bisa sampai kepada kesimpulan Alkitab. Dalam pengalaman kita. Kalau enggak, hidup orang Kristen enggak ada tuntasnya. Itulah yang disebut orang Kristen yang kalah. Yaitu apa? Dia tidak mencapai kesimpulan. Nah, kesimpulan Alkitab kita tahu kitab Wahyu kan. Nah, ini saya akan menambahkan perkara ini sangat penting ya. Bahwa di dalam kitab Wahyu kita fokus 3 hal positif saja. Yaitu ada 3 hal yang sangat positif. Yaitu apa? Ada gereja. Yaitu di Wahyu pasal 1 sampai 3. Bicara 7 kaki pelita emas. 2 adalah langit yang terbuka yang Yohanes lihat. Yang banyak sekali detailnya. Yang mewahyukan apa secara positif bahwa walaupun situasi dunia hari ini begitu sepertinya kacau, tapi di balik alam semesta ada Allah yang mengadministrasi, yang mengatur alam semesta. Jadi tidak ada yang lolos dari tangan Tuhan. Ya kan? Inilah Allah kita. Dia adalah administrator surgawi. Dia adalah presidennya presiden. Dia adalah rajanya raja. Dia mengatur semua pemerintah. Ya kan? Amerika sekarang presiden baru siapa? Ya kan? Itu pun di tangan Tuhan. Tuhan yang mengangkat dan menurunkan raja. Ya kan? Kita hari ini bagaimana ada administrator surgawi. Nah, kita hari ini perlu dengan lihat kitab Wahyu melalui bantuan dari Rasul Yohanes kita bisa melihat surga. Melihat Allah yang bertahta. Nah, puji Tuhan, tujuannya apa? Supaya Allah bisa merampungkan tujuannya.
Yaitu apa? Yerusalem baru. Inilah yang kita baca dari Yohanes. Ada perampungan. Itu apa? Gereja yang rampung menjadi Yerusalem baru. Nah, ini semua bisa terjadi karena perkara tadi saya katakan prinsip penyaluran, prinsip hayat, prinsip pertumbuhan, prinsip pembangunan. Jadi bertumbuh dan terbangun itulah prinsip penting dalam rencana Allah. Nah, kitab Wahyu ya, kembali ada 3 ayat coba kita lihat ya. Di waktu itu, Yohanes dikatakan, aku dikuasai oleh roh. Lalu aku mendengar suatu suara. Dan dia melihat suara. Dan ternyata waktu dia lihat yang berbicara pada Tuhan, kepada dia, nampaklah kepadaku yang dilihat apa? Ada 7 kaki dian, 7 pelita dari emas. Dan di tengah kaki pelita itu, ada seorang yang serupa anak manusia. Siapa anak manusia? Yesus. Di sana dikatakan dia berjubah panjang sampai kaki, dadanya berikatkan ikat pinggang dari emas. Ini bicara Yesus sebagai imam besar, ya. Sebagai imam besar. Hari ini Yesus berjalan. Yesus Kristus di tengah-tengah gerejanya. Ngapain? Merawat, memperhatikan gereja. Nah, kita tahu gereja itu nature-nya emas. Jadi mau jeleknya bagian umat kita, emas. Kita ini adalah orang yang telah lahir baru. Ya kan? Ini adalah yang pertama. Nah, tetapi kita tahu gereja merosot. Ya kan? Itu kenapa di pasal 2, pasal 3 ada panggilan untuk pemenang. Nah, kita lihat kenapa ya Yohanes melihat wahyu ada anak manusia berjalan di tengah-tengah kaki dian emas. Ngapain? Ngapain orang di sana? Artinya menunjukkan bahwa Yesus sedang berada di tengah-tengah gereja. Dia sebagai imam. Ya, kalau kaki dian emas itu lambang dari apa? Pelita di bait Allah. Di bait Allah ada pelita, 7 pelita. Nah, ada pelita. Nah, pelita itu di dalam realitasnya adalah gereja. Nah, di dalam gereja Tuhan adalah Tuhan yang berbicara. Seperti Yohanes mendengar. Aku mendengar suara. Nah, kita lihat nanti di kitab Wahyu itu panggilan-panggilan. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Siapa yang menang? Nah, hari ini banyak anak Allah merosot, jatuh. Tadi kita katakan 1 Yohanes. Di 1 Yohanes banyak orang jatuh ke dalam dosa, ke dalam maut, ke dalam dunia. Jatuh di bawah kuasa si jahat. Ya kan? Kenapa? Kurang hayat. Mereka kalau bahasa kami kurang makan. Jadi lemah, ya kan? Nah, hari ini puji Tuhan. Tuhan terus bekerja. Ya kan? Kita perlu melihat cara Allah memulihkan gereja itu melalui firman. Kita lihat sekilas saja ya di kitab Wahyu bahwa di pasal 2, pasal 3 kitab Wahyu ya, ada bicara gereja di Efesus, ya kan? Gereja Efesus bagus, tapi dia masalah, yaitu apa? Kehilangan kasih yang mula-mula. Solusi Tuhan apa? Solusi yang berwarna kuning. Makan dari pohon hayat di Firdaus Allah, ya kan? Solusinya apa? Makan. Jadi ketika gereja ada masalah, solusinya adalah makan. Ya kan? Apalagi kita lihat ya di Wahyu pasal 2. Barang siapa menang? Siapa menang? Dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan. Nah, artinya apa? Ketika kita tidak makan, secara rohani kurang makan, maka kita pasti kalah. Ya, kenapa kita kurang makan? Karena kita sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Nah, kita perlu terus jaga Tuhan, jaga hatiku tulus. Hati yang mengasihi Tuhan. Ya kan? Kalau di kitab Yohanes Tuhan mengatakan apa? Siapa yang mengasihi aku, dia pasti menuruti firman-Ku. Betul enggak? Nah, hari ini sebagai pengasih Tuhan, semoga kita menjadi orang terus mau mencari firman Tuhan. Nah, lalu di kitab di Smyrna. Di Smyrna. Di sana mereka gereja menderita. Tuhan menunjukkan aku yang awal dan yang akhir, akulah sang bangkit. Ya kan? Kamu perlu setia. Untuk apa? Mendapatkan mahkota hayat. Dan dia tidak akan menderita kematian yang kedua. Nah, hari ini melalui makan, maka kita akan mengalami kuat kuasa kebangkitan. Kita akan menjadi orang yang bisa tahan menderita bagi Allah. Ya kan? Nah, ini dikatakan siapa yang menang? Nah, puji Tuhan untuk menang, puji Tuhan kita perlu mendengar apa yang Tuhan katakan, ya kan? Lalu apalagi gereja di Pergamus. Gereja di Pergamus dikatakan adalah sudah merosot, ya. Dia dikatakan tinggal di tahta iblis. Parah sekali ya. Ini apa? Sebenarnya adalah bicara
ajaran agama Yahudi. Orang lebih nanti kita lihat di kesimpulannya. Orang itu mulai tidak menikmati Allah sebagai mana yang tersembunyi. Itu kenapa dikatakan siapa menang? Yang akan kuberi makan mana yang tersembunyi dan batu putih, nama yang baru. Saya tidak bahas detail karena memang tidak menjadi poin kita. Nah, yang pasti kita bisa melihat panggilan siapa yang menang akan kuberikan dari mana. Makan lagi, ya kan? Kita perlu kembali makan, ya kan? Gereja di Tiatira bagaimana? Dikatakan melakukan pekerjaan Tuhan sampai akhir. Ya kan? Nah, Tuhan katakan, makananku adalah melakukan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Nah, adalah pahala. Kalau kita terus menikmati Tuhan, maka kita akan berkuasa. Ya kan? Kenikmatan kita akan Tuhan membuat kita ada kuasa. Ya kan? Kita ada kekuatan, tenaga. Kenapa? Kita makan. Ini memang kelak kuasa atas bangsa-bangsa kan. Hari ini kita harus berkuasa atas dosa. Atas maut dengan menikmati Tuhan. Lalu kita lihat gereja di Sardis. Tuhan katakan Dia diberi pakaian putih. Lalu apalagi? Dia dibawa berjalan bersama dengan Tuhan. Ini ada panggilan lagi Barang siapa menang. Nah, bicara pakaian itu bicara ekspresi kita, tingkah laku kita. Nah, ekspresi kita, tingkah laku kita itu tergantung dari apa yang masuk ke dalam kita. Apa yang masuk itu yang keluar. Nah, kita lihat lagi gereja di Philadelphia. Dia diberi pahala, yaitu menjadi tiang. Ini bicara pembangunan. Bicara kesaksian. Kenapa? Mereka menuruti firman Tuhan. Mereka tidak menyangkal nama Tuhan. Lalu yang terakhir, yaitu Laodikia. Dikatakan dia adalah sang amin, sang saksi yang setia dan benar. Ya, memang mereka punya masalah, suam-suam kuku kan. Nah, sehingga mereka menjadi sombong, dikatakan buta, miskin, telanjang. Nah, tapi di sana Tuhan menjanjikan untuk menang perlu makan. Makan perjamuan bersama dengan Tuhan di tahta. Oke, ini singkat aja ya. Kita bisa melihat secara singkat, semua sangat berhubungan. Siapa mendengar, siapa mendengar, siapa mendengar, mendengar. Mendengar itu membuka diri kita terhadap sesuatu yang Allah mau memberikan. Siapa mendengar? Itu firman Allah. Firman membuat kita menang. Nah, betapa tiap hari kita perlu firman. Nah, firman yang bagaimana? Menyelamatkan kita dari kemerosotan. Kita bisa lihat tadi kesimpulannya ya, kitab Wahyu itu. Tuhan dikatakan sebagai imam besar, berjalan di tengah-tengah kaki dian emas. Apa yang dikerjakan imam? Imam itu pertama membereskan dulu. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama ya, para imam itu waktu masuk ke ruang kudus, pertama-tama dia Dia membereskan kandil. Pertama dia makan dulu sebenarnya, makan roti. Lalu dia membereskan kandil. Dua itu berbarengan. Ya kan? Nah, khusus perkara membereskan kandil di sisi Kristus imam besar kita. Apa yang dikerjakan? Kandil itu harus dijaga tetap menyala ya. Ini bicara kesaksian kita di zaman hari ini. Bagaimana gereja menjadi terang benderang. Maka sumbunya harus dipotong ya, karena banyak hitam-hitam, angus-angus ya kan, dipotong. Lalu ditambahin minyak. Nah, apa yang dipotong itu ada 5 hal yang harus dipotong. Yang adalah unsur-unsur kemerosotan, yaitu agama, dunia, kejahatan, suam-suam kuku. Oh, ini dunia lagi ini, kedouble ya. 4 hal maksudnya. Agama, dunia, kejahatan, suam-suam kuku. Ini 5 tolong dihilangkan saja, ini kedoubelan. Jadi perkara agama itu memang satu tradisi yang mengakar buat orang-orang Yahudi yang sudah beroleh selamat. Jadi susah sekali mereka melepaskan tradisi Yahudi. Nah, maka bahkan dikatakan menjadi satanik. Disebut jemaah iblis. Itu mengacu pada mereka tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh tradisi agama Yahudi yang mereka anut terdahulu. Nah, hari ini kita perlu menang. Dalam perkara dunia juga sama. Nah, solusinya apa? Yaitu dengan makan. Ini yang dikatakan imam itu mengisi minyak pelita. Nah, makan itu tadi saya simpulkan 3 ya, yang berhubungan dengan makan. Yaitu makan pohon kehidupan, itu adalah gereja di Efesus. Makan mana yang tersembunyi, gereja di Pergamus. Pesta dengan Tuhan, gereja di Laodikia. Nah, hari ini kita sama nggak kondisinya? Sama kan? Seringkali kita kehilangan kasih yang mula-mula.
Ya kan, seringkali apa? Banyak unsur dunia memenuhi kita. Banyak hal menggantikan Allah. Maka kita perlu apa? Tiap hari punya kehidupan tersembunyi. Menikmati mana tersembunyi. Tiap pagi datang ke hadapan Allah. Melalui demikian, kita akan dilepaskan dari satu kondisi yang suam-suam kukuh. Terhadap Tuhan kita akan menjadi panas membara. Ya kan? Inilah pesta dengan Tuhan. Nah, hasilnya kalau kita demikian menang, maka kita akan menjadi orang yang ditransformasi menjadi batu-batu hidup bagi pembangunan tempat kediaman Allah. Itulah Wahyu pasal 21 dan 22. Yaitu apa? Yerusalem baru akan terbangun. Nah, moga kita lihat perkara ini. Ya kan? Bahwa imam besar kita di kitab Wahyu yang dikerjakan dalam memotong, membereskan. Semua perlu firman, firman yang menghakimi, firman yang menegur, seperti pedang bermata dua, menusuk amat dalam. Ya kan? Terus kita perlu perkataan yang keras dari Tuhan. Tapi perkataan Tuhan juga mengandung supply. Yang membuat kita apa? Ditambahkan kadar Allah di dalam diri kita. Inilah transformasi. Nah, puji Tuhan, dengan cara ini, maka gereja terbangun. Ya kan? Maka rencana Allah bisa dirampungkan. Puji Tuhan. Inilah pengalih zaman. Jadi saya tidak membahas, mengerucut pada Wahyu 12. Karena prinsip di pasal 2, pasal 3, di awal Alkitab ini membuat kita bisa menjadi seorang anak laki-laki di pasal 12. Di pasal 12 itu bicara bagaimana anak laki-laki itu menang. Mereka menang karena apa? Darah anak domba. Karena perkataan kesaksian. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka. Artinya mereka adalah orang ditebus oleh Tuhan. Artinya mereka juga adalah orang yang menikmati firman Tuhan. Kenapa? Mulut mereka penuh dengan perkataan kesaksian. Artinya firman Allah sudah dinikmati seperti yang kita bahas tadi. Wah, dia dinikmati firman Allah sebagai apa? Seperti Taman Eden, Taman Firdaus, mana tersembunyi, pesta. Wah, tiap hari orang Kristen hidupnya harus bagaimana? Makan, 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 dan makan. Bicara pesta itu nggak mungkin pesta sendiri ya, ya nggak? Pesta itu pasti bersama-sama, ya kan? Pesta nggak bisa sendiri. Firdaus itu bicara apa? Kehidupan kita bersama-sama yang lain di dalam kehidupan gereja. Gereja yang murni ya, tidak bicara organisasi. Di mana gereja seharusnya fokusnya makan, menikmati Tuhan, bukan cuma acara-acara. Lalu apalagi bicara kita juga secara tersembunyi harus ada kehidupan bersama dengan Tuhan. Pribadi. Lalu kita perlu berpesta. Di dalam pesta itu sebenarnya kita masing-masing perlu apa? Membawa kelimpahan Tuhan. Nah, puji Tuhan dengan cara ini, maka gereja terbangun. Ya, di Alkitab ada praktek di mana kita bisa saling membicarakan firman, saling mengajar. Nah, nanti setelah ini kita ada breakout rooms ya. Di dalam breakout room sebenarnya ini ada aplikasinya. Kita di mana belajar apa? Saling mengajar, saling diajar, saling menggembalakan, saling digembalakan. Nah, Tuhan adalah gembala kita. Nah, tetapi kita semua di sini adalah orang yang digembalakan dan saling menggembalakan. Itulah kenapa ada sesi sharing ya. Sharing itu apa? Kita belajar saling. Ya kan? Kita berpesta. Tadi saya sharing ini. Nanti dalam kelompok grup breakout rooms ada sharing lagi yang lain. Itu saya sedang menikmati makanan yang Anda sharingkan. Inilah berpesta. Nah, dengan cara ini kita makin banyak terang. Kita makin bertumbuh. Inilah ministry di akhir zaman yang sangat penting. Ya, hanya dengan cara ini gereja bisa terbangun. Hanya dengan cara ini Tuhan bisa datang kembali. Tidak dengan cara yang lain. Nah, semoga Tuhan selamatkan kita. Ini yang jadi beban kita. Kembali lagi pada judul besar kita. Yaitu apa? Kita lihat lagi. Puji Tuhan. Yaitu apa? Firman hidup. Kembali pada yang sebermula. Firman hidup. Firman harus dinikmati sebagai makanan. Dihidupi dalam diri kita. Melalui apa? Kita membiarkan firman itu memiliki kedudukan. Maka dia akan mulai apa? Menyatakan kekayaannya di dalam ekspresi kita, dalam tingkah laku kita, dalam bagaimana kita bersikap, dalam kita mengambil keputusan. Semuanya akan apa? Menyatakan apa adanya Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita. Amin ya. Kita doa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur pada Tuhan. Bahwa hari ini kami bisa melihat bahwa tidak cukup Tuhan, kami hanya diselamatkan. Kami perlu hayat Allah terus ditambahkan. Kami nikmati tidak hanya sendiri, tapi juga bersama-sama dengan yang lain.
sehingga kami bisa terbangun sebagai batu-batu hidup, dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Tuhan, terima kasih, Kaulah imam besar kami, yang terus membersihkan kami, terus menuangkan minyak, Kau terus menambahkan dirimu sebagai makanan buat kami. Karena itu dapatkan kami sebagai orang Kristen hari demi hari, kami mau terus dikenyangkan oleh Tuhan, terbuka pada Tuhan, dipenuhi oleh Tuhan, dan dibangunkan bersama-sama dengan saudara-saudara kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami doa di dalam nama-Mu. Amin. Puji Tuhan. Amin. Saya kembalikan lagi sama saudara Irfan. Baik. Puji Tuhan, saudara-saudari, sungguh sangat memberkati ya. Kita perlu menjadi pengali zaman. Kiranya kita bisa menjadi Yohanes hari ini, jadi anak laki-laki hari ini. Tadi disimpulkan oleh saudara kita, kiranya kita mau firman ayat ya, firman hidup. Kita mau memperhatikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita datang kepada firman, kita mau menikmatinya. Saya ingat ya Yeremia 15:16 ya. Dikatakan apabila aku bertemu dengan perkataanmu, maka aku menikmatinya. Baik, saudara-saudari, kita akan coba breakout room. Kemudian nanti selesai ya. Nah, ada beberapa pengumuman. Ke depan saudara-saudari kita tetap akan ada tetap walaupun ini sudah berakhir, kita tetap akan membahas satu topik yang juga menarik. Ya, jadi saudara-saudari bisa tunggu info dari kita. Kita akan mengambil dari buku-buku karya Watchmeni supaya bisa benar-benar saudara-saudari menikmatinya, yaitu kudus dan tak bercelah. Ya, jadi membahas mengenai apa, saudara-saudari bisa nanti daftar kembali, kemudian minggu depan bisa mengikutinya. Ya, demikian pengumumannya. Apakah ada tambahan, saudara-saudara?